Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Masya Allah. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua, Bu. Masuk semua? Oke, sip. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau review dulu nih. Minggu kemarin kita belajar tentang apa ya? Tentang khulafaur rasyidin, Bu. Oke, betul. Kemarin kita udah belajar tuh tentang khulafaur rasyidin. Apa itu khulafaur rasyidin? Dan yang kemarin juga kita udah belajar 2 khalifah ya. Siapa aja? Abu Bakar dan Umar. iya betul. Kemarin kita udah belajar tentang Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar khalifah yang ketiga, yaitu khalifah Utsman bin Affan. Oke, betul. Nah, Utsman bin Affan ini memiliki nama lengkap. Siapa ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Tahu. Oke. Siapa nama lengkapnya Utsman bin Affan? Utsman bin Utsman bin Affan Affan bin Abdul Syams Abdul Manaf Al-Muawi. Betul. Nah, Utsman bin Affan ini lahir pada tahun 573 Masehi atau 5 tahun setelah kelahirannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Utsman bin Affan ini dulu dikenal sebagai sahabat yang kaya raya dan juga dermawan. Nah, bukti kedermawanannya adalah dulu beliau pernah mendermakan hartanya untuk kepentingan perang umat Islam waktu itu. Nah, Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga. Nah, kapan beliau ditunjuk sebagai khalifah? Ada yang tahu kapan? Nggak tahu, Bu. Oke, Utsman bin Affan itu dipilih sebagai khalifah ketika beliau berusia 70 tahun. Nah, bagaimana proses pemilihannya? Jadi waktu itu setelah Umar bin Khattab meninggal, ada suatu dewan yang tugasnya adalah untuk melakukan pemilihan khalifah. Nah, waktu itu ada beberapa kandidat. Nah, 2 diantaranya adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, waktu itu sahabat kebingungan, siapa nih yang mau meneruskan Khalifah Umar bin Khattab, Utsman atau Ali, karena keduanya adalah sama-sama orang yang kuat dan dekat dengan Rasulullah SAW. Akhirnya setelah melakukan pertimbangan tertentu, terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah yang ketiga setelah Khalifah Umar bin Khattab. Nah, sama seperti khalifah-khalifah sebelumnya, di Khalifah Utsman bin Affan ini juga melakukan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang paling terkenal yaitu kodifikasi Al-Quran atau pembukuan Al-Quran. Loh, Bu, kenapa dibukukan? Jadi waktu itu wilayah Islam sudah sangat luas. Nah, dengan adanya perluasan wilayah tersebut justru menimbulkan perbedaan-perbedaan di antara umat Islam. Contoh, dulu sahabat Huzaifah pernah melihat sekumpulan tentara Islam yang sedang berdebat mengenai bacaan Al-Quran. Masing-masing dari mereka berpikir bahwasannya bacaan dirinya lah yang paling benar. Nah, setelah melihat hal itu, Utsman bin Affan kemudian melapor kepada Utsman bin Affan. Nah, setelah mendengar laporan tersebut, Utsman bin Affan pun membentuk suatu tim yang tugasnya adalah melakukan penyusunan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Sabit dan anggotanya ada Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Khawas. Nah, tugas mereka itu apa? Tugas mereka adalah menyalin ulang ayat-ayat Al-Quran ke dalam suatu buku yang kita sebut sebagai mushaf. Nah, buku tersebut kemudian atau mushaf tersebut
dijadikan 4 salinan. Dan 4 salinan tersebut disebarkan ke berbagai daerah. Ada yang ke Mekkah, ada yang ke Suriah, ada juga yang ke Basrah, dan juga ada yang ke Kafah. Nah, dengan adanya pembagian mushaf tersebut, di daerah tersebut dijadikan pedoman ketika mereka akan melakukan penyalinan kembali Al-Quran. Nah, itu salah satu kebijakan Utsman bin Affan, yaitu apa anak-anak? Kodifikasi Al-Quran, ya betul. Nah, sekarang tugas kalian, ini untuk di rumah ya, tugas rumah. Kalian mencari kebijakan-kebijakan lain yang dilakukan Utsman bin Affan waktu itu, ya. Kalian cari, kemudian kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing. Kemudian minggu depan kita bahas, dan tentunya tugas kalian dikumpulkan ya. Siap? Siap. Oke, untuk hari ini cukup sekian. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya, dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.